Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Sobat investor, pernahkah mendengar tentang kasus akuisisi PT Satria Bahana Sarana atau PT SBS oleh PT Bukit Asam? Kabar terbarunya, sidang kasus dugaan korupsinya kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Sidang menghadirkan saksi kunci yaitu Direktur Utama Bukit Asam, Arsal Ismail. Di hadapan majelis hakim, Arsal menjelaskan tentang operasional PT SBS setelah diakuisisi. Menariknya, Arsal menegaskan bahwa PT SBS memberikan banyak manfaat bagi Bukit Asam. Akuisisi ini diklaim meningkatkan efisiensi dan memberikan keuntungan finansial yang signifikan. Tak hanya bagi Bukit Asam, Arsal juga mengungkapkan bahwa PT SBS memberikan kontribusi positif untuk negara. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2023, PT SBS telah membayarkan pajak senilai ratusan miliar rupiah. Gunadi Wibakso, kuasa hukum para terdakwa, menyayangkan situasi ini. Di satu sisi, akuisisi membawa manfaat besar. Namun di sisi lain, para petinggi Bukit Asam yang mengeksekusi kebijakan ini justru didakwa korupsi. Gunadi berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dan memberikan keputusan yang adil. Kasus akuisisi PT SBS oleh Bukit Asam sampai saat ini masih terus bergulir, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Bukit Asam saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi, dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Bukit Asam mencatat pertumbuhan yang mengesankan dalam total pendapatan bersih yang meningkat sebesar 10,7%. Laporan return on equity yang tinggi yaitu 26,2% mungkin menjanjikan, tetapi return on asset yang lebih rendah dengan nilai 14% membutuhkan perhatian. Laba bruto yang jatuh 57% dari sebelumnya, dengan nilai 5,9 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2023, ditambah dengan peningkatan beban umum dan administrasi, walaupun beban pajak penghasilan yang sedikit lebih rendah, menghasilkan gambaran yang kurang begitu menggembirakan. Apalagi nilai net profit margin, sampai dengan akhir kuartal ini hanya 13,6%. Penurunan signifikan dalam total aset perusahaan, menunjukkan ketidakpastian yang mungkin sedang dihadapi oleh Bukit Asam. Aset pada kuartal ketiga 2023 bernilai 36 triliun rupiah, turun 9,3 triliun rupiah, dibanding kuartal keempat 2022. Hal yang lebih mencolok adalah peningkatan dalam liabilitas perusahaan, dengan nilai liabilitas pada kuartal ketiga 2023, adalah 16,5 triliun rupiah. Akankah hal ini dapat mempengaruhi masa depan Bukit Asam, apalagi dengan nilai debt to equity ratio sebesar 86,1%. Yang mungkin paling mencolok adalah penurunan besar dalam arus kas sebesar 1,7 triliun rupiah. Walaupun diperoleh pendapatan dari aktivitas operasional senilai 3,8 triliun rupiah. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat perusahaan ini harus menggunakan sejumlah besar kasnya untuk pendanaan dengan nilai 13,1 triliun rupiah? Tentu saja, hanya dengan melihat angka-angka ini kita belum mendapatkan seluruh gambaran. Laporan keuangan adalah sebuah cermin yang dapat mencerminkan banyak faktor. Oleh karena itu, apakah Bukit Asam akan bangkit kembali dalam waktu dekat atau terus menghadapi tantangan di masa mendatang? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Bukit Asam? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.